Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selaku umat Muslim, selaku umat Islam yang beriman, Bapak Ibu sekalian, ini sudah barang tentu kita ingin menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dua tanah suci Mekah, baik melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, Bapak Ibu sekalian. Namun terkadang kita sendiri ini belum merasa yakin ya, karena kita ini kadang secara ekonomi kadang kita merasa belum mampu, secara fisik kita merasa belum kuat dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Ingatlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak di antara lingkungan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin hartanya jauh lebih banyak daripada kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa ratusan juta, bisa triliunan, bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu. Dan fisik mereka jauh lebih sehat daripada kita, Bapak Ibu. Namun belum tentu di antara mereka ini mendapat undangan, mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menjadi catatan penting Bapak Ibu, para teman-teman, bahwa ukuran melakukan ibadah umroh, ukuran melakukan ibadah haji bukan karena mereka itu kaya, bukan karena mereka itu cukup, akan tetapi itu semua merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak di antara kita ini yang ingin menjemput undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mengambil undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sebab? Karena undangan itu Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kepada umat Islam, kepada orang yang akan dipanggil itu bukan cuma-cuma, Bapak Ibu sekalian. Kita itu harus betul-betul usaha mengambil undangan itu, mengambil surat undangan itu, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama mengambil undangan itu dengan cara berdoa kepada Allah, dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalau kita betul-betul meminta kepada Allah, betul-betul berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan memanggil kita, Bapak Ibu sekalian. Karena sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidak ada sesuatu kejadian yang tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan bagi-bagi ilmu, ya kan, bagi-bagi amalan. Insya Allah amalan ini Bapak Ibu sekalian mujarab ya, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita betul-betul istiqomah, Bapak Ibu sekalian. Ini caranya mudah dan gampang, Bapak Ibu sekalian. Kita mengamalkannya tidak terlalu ditekan oleh para alim ulama, ya kan. Namun amalan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita istiqomah dibaca 3 kali setiap sholat fardu, misalkan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan ini mudah dan gampang. Saya kutip dari beberapa Bapak Ibu sekalian, dari beberapa ayat Al-Quran, karena saya sendiri dulu pernah ngaji di salah satu masyayikh ya, di salah satu syekh ulama di Mekah itu yang bernama Syekh Abbas, Bapak Ibu sekalian. Beliau menganjurkan untuk membaca doa ini ya. Beliau tulis dengan ringkas dan singkat, Bapak Ibu sekalian, yang diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Qisas, yaitu ayat 85, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat jarang sekali diamalkan oleh setiap muslim, Bapak Ibu sekalian, karena kadang kita suka ngentengin gitu, suka meremehkan amalan ini, Bapak Ibu sekalian. Namun saya sendiri membuktikan, alhamdulillah atas izin Allah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya selalu berkunjung ke Baitullah, entah itu sebulan 1 kali, bahkan mungkin tiap tahun, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, panjenengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada bisa mencatat doa ini dan diamalkan. Intinya kita selalu istiqomah membaca doa ini, Bapak Ibu sekalian ya. Yang mana amalan ini sangat dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Monggo di antara Bapak Ibu silahkan ambil pulpen dan tulis di di kertas, atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membuka
halaman Al-Qur'an ya, di surat Al-Qisas ayat 85 Bapak Ibu sekalian. Di situ ada bacaan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, yang artinya sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan atas kalian melaksanakan hukum Al-Qur'an akan benar-benar mengembalikanmu lagi ke Ma'ad atau Mekah. Jadi Ma'ad itu Bapak Ibu sekalian perlu saya perjelas, Ma'ad itu artinya kota Mekah Bapak Ibu sekalian. Karena kota Mekah ini memiliki beberapa nama, diantaranya yaitu Bakkah, Makkah, Ummul Qura, Al-Baladul Amin, Al-Baldah, Al-Baitul Atiq, dan Ma'ad. Ma'ad ini kategorinya Bapak Ibu sekalian yaitu kota Mekah, diambil dari ayat Al-Quran itu tadi. Jadi kalau kita betul-betul meminta kepada Allah, insya Allah kita akan segera disampaikan bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Ini diamalkan, cukup diamalkan 3 kali setelah sholat fardu. Insya Allah akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa menambah dengan doa-doa yang lain Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dianjurkan oleh para alim ulama. Setiap kita habis melakukan sholat fardu, kita dianjurkan untuk selalu bermohon, berdoa kepada Allah ya, agar insya Allah kita selalu mendapat undangan dari Allah bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Salah satu doa yang dianjurkan oleh para alim ulama Bapak Ibu sekalian ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajju fi baitikal haram. Ini salah satu doa Bapak Ibu sekalian yang betul-betul dianjurkan oleh para alim ulama. Dan ada lagi Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Baqarah, ini kalau mau ditambah ya, ini salah satu doa atau permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Allah Ibrahim belum melakukan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian bisa membuka dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Di sana Allah berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, ya Allah ya Rabb ya Karim, jadikanlah kami berdua, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail ya. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang selalu dekat dan taat kepada Engkau ya Allah. Dan anak keturunan kami pula, jadikanlah mereka itu orang yang selalu taat kepada Engkau. Dan jadikanlah mereka, anak keturunan kami, kata Nabi Allah Ibrahim, menjadi orang-orang yang betul menganut agama Islam. Dan ajarkan pula kepada kami tata cara melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat ya Allah. Engkau maha penyayang kepada setiap makhluknya. Doa ini Bapak Ibu sekalian diamalkan pula, insya Allah setiap habis sholat. Istiqomah, yang penting kita istiqomah, insya Allah akan segera diijabah oleh Allah, akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu Bapak Ibu sekalian harus optimis, harus yakin kalau kita itu betul-betul mampu, insya Allah akan mendapat undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Kita jangan merasa down, kita jangan merasa enggak percaya diri ya. Kita percaya diri sepenuhnya kepada Allah. Jangan melihat dari segi ekonomi kita, jangan dilihat dari segi fisik kita. Apa sebab? Karena saya selaku pembimbing umroh, pembimbing haji Bapak Ibu sekalian, banyak saya temukan ya, yang terkadang mohon maaf, orang nggak mampu jalan kaki itu bisa sampai ke dua tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka pakai kursi roda. Dan ada pula Bapak Ibu sekalian, kadang di antara tetangga kita yang mungkin kalau dilihat secara zahir Bapak Ibu sekalian, dia lebih menurut hitung-hitungan itu dia lebih rendah daripada saya untuk ekonominya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, mereka itu sanggup menjual motornya, sanggup menjual tanahnya untuk melakukan ibadah umrah, melakukan ibadah haji. Dan setelah pulang haji, ternyata apa Bapak Ibu sekalian, karena niatnya tulus, ikhlas karena Allah, semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dagangannya Bapak Ibu sekalian makin lancar, usahanya makin maju,
anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit cuplikan video dari saya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bisa ditulis amalan yang tadi, doa yang tadi Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Baqarah ayat 85 ya, yaitu innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan melaksanakan hukum Al-Quran kepada engkau, maka engkau akan dikembalikan ke Ma'ad atau Mekah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah amalan ini diamalkan oleh Bapak Ibu, para teman-teman 3 kali, syukur-syukur bisa 7 kali setiap salat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan segera sampai kedua tanah suci Mekah dan Madinatul Munawwarah. Ini sajalah mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit uraian singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan ilmu ya, dan bisa Bapak Ibu sekalian cepat dipanggil oleh Allah, mendapat undangan dari Allah, bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah.